rumah sakit ini cukup unik dan sangat-sangat sekali kompleks. Lebih bangun dari sisi enterprise resource planning. Jadi ERP ya, menyatukan semua operasional dari sisi front office maupun back office. Halo Sobat Nuha, selamat datang di podcast Bareng Nuha. Bersama saya Tasya selaku host pada podcast hari ini. Podcast Bareng Nuha merupakan media edukasi terkait dengan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan yang akan hadir setiap hari Rabu melalui channel YouTube Nuha. Baiklah, kali ini kita sudah hadir bersama narasumber yang ahli di bidang sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan, yaitu Mas Fikar Rian Wijaya. Halo Mas Fikar. Halo Mbak Tasya. Baik. Nah, Mas Fikar ini sudah berpengalaman di bidang SIM pelayanan kesehatan kurang lebih selama 10 tahun. Jadi kita akan membahas atau mengenal lebih jauh terkait dengan SIM RS Nuha. Nah, katanya SIM RS Nuha ini punya tagline nih, judulnya Future of Digital Health. Benar nggak, Mas? Betul. Betul. Mungkin sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih, gimana nih kabarnya Mas Fikar? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya. Ini Sehat, kan alhamdulillah. cuacanya lagi kurang bagus ya, kurang Ya, mendukung. betul. Nah, baik mungkin kita langsung aja nih ya Mas ya. Mm-mm. Langsung aja nih, karena banyak banget juga yang tanya-tanya nih ke saya ya. Sebetulnya apa sih dari SIM RS Nuha itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Berkaitan dengan SIM RS Nuha ya, jadi lebih ke sistem informasi manajemen rumah sakit. Iya. Di mana di era sekarang tahun 2025 khususnya SIM RS itu bisa kita katakan secara persentase mungkin masih belum digunakan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Jadi untuk industri healthcare itu cukup tertinggal ya dari bidang digitalisasinya. Jadi kita hadir, Nuha hadir itu untuk memberikan efisiensi maupun efektivitas di pelayanan rumah sakit. Seperti itu, Mbak Tasya. Itu. Mungkin kalau misalnya diceritakan nih Mas dari latar belakangnya pembentukan SIM RS itu bagaimana sih Mas sebetulnya? Ya, SIM RS Nuha itu berawal dari efisiensi rumah sakit atau efektivitas. Jadi dari pihak manajemen rumah sakit menginginkan bagaimana caranya pelayanan operasional semuanya bisa terintegrasi serta bisa meningkatkan efisiensi maupun efektivitas dari sisi kendali mutu maupun dari sisi kendali biaya. Kurang lebih seperti itu. Lebih ke efektivitas gitu sih Mas ya, untuk Betul. membantu sistem-sistem pelayanan kesehatan. Iya, betul. Oke, mungkin itu sangat membantu kali ya Mas ya, kan untuk pelayanan kesehatan ke depannya, karena sekarang juga sudah di era digitalisasi begitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Mas kayak langkah-langkah dari pembentukan SIM RS itu seperti apa gitu Mas? Karena kan seperti yang kalau saya dengar ya SIM RS itu dia sangat kompleks gitu ya Mas ya. Dia banyak sekali stepnya karena kalau yang kita tahu kan kayaknya modulnya juga banyak tuh ya Mas ya. Ya. Nah mungkin langkah-langkahnya itu seperti apa Mas ya pembentukan dari SIM RS itu? Baik, mungkin saya cerita latar belakang dulu. Boleh. Iya kan, dimana sebelumnya saya seorang IT rumah sakit. Kita tahu mungkin di antara penonton di sini tuh banyak dari kalangan IT di industri healthcare, di mana IT di rumah sakit itu menangani semuanya, palu gada kita sebut. Cuman yang beda mungkin nggak benerin AC aja. Oh iya. Iya, tapi secara keseluruhan pada saat manajemen minta untuk mensupport dari sisi pelayanan, dari sisi infrastruktur, dari sisi sistem, dari sisi integrasi dengan para regulasi, mungkin peran IT di situ cukup banyak. Jadi dari background itu dulu, sehingga manajemen melihat sepertinya apakah memungkinkan teman-teman IT ini membangun atau mendevelop sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit. Kalau dari sisi background kita dulu belajar di kampus ya atau di universitas tentang bagaimana
membuat software dengan metode, mungkin di sini teman-teman juga udah pada paham tentang metode software development life cycle. Jadi ada yang berkaitan dengan perancangan, ada yang berkaitan dengan analisa sistem, penyusunan database, develop, pengujian, hingga bisa diimplementasikan. Untuk sistem informasi manajemen rumah sakit ini kita katakan cukup kompleks. Cukup kompleks karena berbeda antar dimensi, atau kita sebut berbeda antar profesi. Ya kan? Dimana di dalam rumah sakit itu ada yang namanya unit pendaftaran, kalau misalkan kita lihat di depan, dan tentu untuk rumah sakit sekarang itu yang kerjasama dengan BPJS perlu ada bridging, jadi perlu ada pengecekan terkait dengan SEP, pengecekan terkait dengan BPJS, keaktifan BPJS gitu kan, dan dilanjutkan sampai dari tahap pemeriksaan klinis, mungkin dari sisi perawat yang kita sebut asesmen keperawatan, masuk ke asesmen medis secara klinisi, selanjutnya bisa ke penunjang radiologi atau laboratorium, bahkan ada yang namanya diagnostik medis, dan selanjutnya bisa langsung ke apotik atau pengambilan obat. Dan tidak hanya sampai dari sisi itu, ternyata sistem informasi manajemen rumah sakit juga harus support dari sisi back office-nya. Jadi dari sisi kasir, pembayaran, atau dari sisi pengklaiman jika memang kerjasama dengan BPJS ataupun asuransi, lalu masuk ke back office atau kita sebut dari sisi jurnal atau akuntansinya. Itu selanjutnya. Dan sebelum itu yang menarik, di sisi internal rumah sakit itu ada yang namanya warehouse management system, di mana obat pada saat masuk itu perlu diinput. Selanjutnya barang-barang pada saat masuk, tidak hanya obat atau barang medis habis pakai seperti dispo, suntikan, dan lainnya, serta barang-barang internal seperti kursi, meja, itu pun perlu ada pencatatannya. Dan selanjutnya masuk bagaimana manajemen inventory. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, sistem informasi manajemen rumah sakit ini cukup unik dan sangat-sangat sekali kompleks, sehingga dalam pembuatannya itu kami kurang lebih di 1 tahun implementasi pertama, lalu di 2 tahun untuk penyempurnaan yang kita sebut di versi 2. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tasya. Berarti langkah-langkahnya ini memang banyak ya Mas, step by step-nya ini banyak sekali. Jadi memang tidak mudah ya disebutnya ya tidak untuk mudah, membentukkan susah. CMRS ini. Nah, karena langkahnya ini banyak ya Mas, kan nggak mungkin ya dibentuk oleh cuma 1-2 orang gitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, dari mana aja ini tenaga-tenaga ahlinya yang membantu untuk pembentukan CMRS ini? Baik, berkaitan dengan tenaga ahli ya, betul yang disampaikan Mbak Tasya. Jadi sebenarnya untuk membangun sistem ini tuh kita tidak hanya tenaga ahli di sisi IT, tapi kita perlu juga tenaga ahli di bidang lainnya, karena kita mau bangun sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi di situ perlu adanya dokter. Dokter berperan untuk apa sih? Dokter itu berperan bagaimana dia menyesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan medis, medical record, bagaimana obat itu diinput, bagaimana diagnosa itu ditegakkan, bagaimana keluhan itu ada, atau lainnya yang memang kita bisa katakan cukup kompleks. Kedua, dari sisi teman-teman perawat. Teman-teman perawat punya standarnya tersendiri. Makanya yang sering kita biasa sebut tuh SDKI atau SIKI ataupun SLKI. Tentu kita para tenaga IT itu nggak punya kompetensi untuk ke sana. Makanya kita perlu gandeng atau perlu teman-teman teman-teman yang memang profesinya di bidang perawat misalnya. Terus ada apoteker dari sisi farmasi, terus ada rekam medis, terus ada dari sisi akuntansi ataupun keuangan, terus ada dari sisi penunjang lainnya seperti gizi, CSSD, laundry, dan lainnya. Itu kita perlu gandeng mereka agar kita bisa integrasikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya, bisa nggak IT bikin sistem informasi manajemen rumah sakit secara mandiri? Jawabannya tidak bisa. Karena memang menyesuaikan. Menyesuaikan dengan lintas profesi. Seperti itu.
Benar juga sih ya Mas ya. Ya, Karena memang dia kompleks ya, banyak sekali isinya dari SIM-RS itu, jadi memang membutuhkan tenaga ahli yang cukup banyak. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, Mas Fikar ini ngebentuk SIM-RS itu berapa lama nih? Karena kan ini kan panjang sekali ya. Nah, Ya, itu berapa lama tuh Mas bisa sampai disebut oh ini SIM-RS Nuha begitu? ya, baik. Kalau kita mulai dari awal, untuk knowledge ya, untuk Ya, pengetahuan saya tentang sistem, ya. mungkin dari sisi kuliah itu udah Hmm. ada secara fundamentalnya. Kedua, knowledge dari sisi rumah sakit itu, kita, atau saya bergabung dari 2018. Dari 2018 lalu mulai mempelajari sistem informasi rumah sakit di situ, sehingga di tahun 2022 kita sudah mulai develop aplikasi-aplikasi sederhana seperti surveillance, berkaitan dengan infeksi, terus PMKP berkaitan dengan mutu, terus K3RS berkaitan dengan dashboard atau aplikasi-aplikasi kecil yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, lalu kita mulai memberanikan diri develop kurang lebih di tahun 2023. Memberanikan diri develop, kita pelajari secara keseluruhan dengan teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa rilis kurang lebih di tahun 2023 awal. Mohon maaf, waktu kemarin kita develop di tahun 2022, jadi kurang lebih 1 tahun. Itu pun masih tahap awal. Masih tahap Berarti awal, jadi masih banyak penyempurnaan kita katakan. berarti kurang lebih sekitar 3 tahun ke 4 tahun lah ya Mas pembuatannya. Betul, dari sisi knowledge maupun dari sisi development-nya. Panjang sih itu Mas. Panjang, Lama itu. lama. Iya baik. Nah berarti itu mulai dikomersilkan itu pada tahun 2023. 2023 2023. akhir Nah, ya. Mas Fikar dapat gak nih kayak feedback atau apa nih yang dikritik dari rumah sakit yang pertama kali dari menggunakan Nuha ini? Ya, betul. Jadi untuk Nuha itu sendiri, waktu berawal itu kami di Rumah Sakit Anisa Tangerang ya. Hmm. Kami di Rumah Sakit Anisa Tangerang, terus kita mulai distribusikan ke cabang-cabang RS Anisa Group. Jadi total waktu di awal-awal itu ada 6 RS kita implementasikan. Itu belum kita komersilkan, kita belum mewadahi ya. Maksudnya untuk Nuha ini apakah bisa dipakai di RS yang memang berbeda secara segmentasi atau berbeda secara geografis gitu. Nah, pada saat pertama kali dipakai aplikasi kita di apa namanya di beda geografis atau lintas luar, yang pada saat itu kalau tidak salah di Jawa Timur pertama kali dipakai gitu kan, tentu banyak masukan. Iya. Tentu banyak masukan, perbedaan, karena kalau dari sisi BPJS perlu kita UAT kembali. BPJS dari wilayah tertentu memang berbeda, kadang dari wilayah-wilayah lainnya. Jadi memang di situ cukup variatif ya, cukup variatif walaupun memang endingnya sama. Endingnya sama, melayani pasien pada umumnya, tapi tentu banyak masukan dari sisi tadi bisnis proses yang mungkin berbeda, yang memang kita di situ perlu buat kedinamisan, ya kan, serta beberapa proses implementasi yang perlu kita sesuaikan. Seperti itu Mbak Tasya. Iya, oke. Kalau misalnya nih Mas ya, karena pembuatannya juga rumit, Ya. Mas Fikar pernah menemukan nggak sih kayak tantangan terbesarnya nih dari pengembangan sampai implementasi dari SIM-RS ini sendiri? Tantangannya ya. Jadi bisa saya katakan sistem di rumah sakit ini cukup unik. Setiap profesi punya standar. Iya, betul. Ya kan? Jadi perawat punya standar, dokter punya standar, apoteker atau farmasi punya standar, serta berbagai profesi lainnya yang memang memiliki standar. Iya. Di mana secara manajemen pasti menginginkan sistem yang saling terintegrasi, biar di situ tidak ada double input atau biasa kita sebut useless ya. Jadi pada saat misalnya seperti ini Mbak Tasya, pada saat ada pasien datang, namanya sudah kita input, tanggal lahirnya misalnya sudah kita input, keluhannya sudah kita input,
maka dokter tidak perlu lagi menginput Oh. atau perawat tidak perlu lagi menginput. Jadi kita harus useless agar aplikasi ini bisa diterima di di kalangan profesi atau di semua unit hingga akhirnya bisa integrasi. Proses itu yang cukup panjang batasnya. Oke, baik. Kan cukup kompleks sekali ya Mas ya, betul? Kompleks banget. Kita nggak seperti bangun website ya, yang memang kita bisa katakan ya sudah landing page atau misalkan kita tinggal halaman 1, halaman 2 tentang artikel gitu. Beda. Ini kita lebih bangun dari sisi enterprise resource planning. Jadi ERP ya, menyatukan semua operasional dari sisi front office maupun back office di rumah sakit. Seperti itu Mbak Tasya. Bagus banget berarti Nuha ya guys ya. Alhamdulillah. Berarti saat ini sudah berjalan kurang lebih berapa tahun ya Mas? Dari 2023 ya? 2023 Iya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Nuha ini berjalan. Lainnya udah lumayan Mas? Alhamdulillah dari sisi seluruh Fasiankes hampir 70 lah. Klien kita 70. Cukup banyak. Cukup banyak. Untuk 2 tahun itu cukup banyak kalau misalkan sudah sampai 70 sih. Iya. Nah, ada lagi nih Mas, satu pertanyaan lagi ya. Dari awal hingga saat ini bagaimana SIMRS Nuha ini berkembang? Ya. Yang pertama sebenarnya kuncinya itu terima masukan. Jadi nggak anti kritik gitu ya Mas? Nggak anti kritik, betul. Kita nggak mungkin bisa growth tanpa ada masukan dari yang lain. Betul. Gitu. Karena memang rumah sakit ini cukup unik. Setiap daerah, antar geografis, antar SDM, antar bisnis proses itu sangat sekali variatif. Tentu masukan-masukan dari semua klien-klien Nuha perlu kita terima ya, perlu kita tampung dan kita evaluasi. Karena memang di Nuha ini kita punya banyak tenaga ahli. Jadi kalau misalkan memang ada masukan dari sisi medis, kita bisa kita bisa berikan ke misalnya ke salah satu dokter yang memang waktu itu ikut bangun bisnis proses di Nuha. Coba dikaji, lalu dilihat apakah memang ini mendasari atau ada dari sisi kendali mutu ataupun kendali biaya, sehingga bisa kita pakai dan kita terapkan di rumah sakit secara gratis setiap ada penambahan modul-modulnya. Seperti itu Mbak Tasya. Bagus sekali sih Mas, SIMRS Nuha ini sangat menarik karena memang mementingkan juga untuk unit-unit lebih useless gitu ya Mas ya, karena sudah terotomatisasi juga, jadi kayaknya bagus banget gitu nih SIMRS ini. Terima kasih Mas Fikar, terima kasih juga telah mendengarkan episode hari ini. Kita sudah membahas bagaimana sistem ini hadir sebagai solusi digital untuk rumah sakit, tantangan-tantangan yang dihadapi, juga inovasi yang terus dikembangkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru juga tentang digitalisasi di rumah sakit. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan juga tentang digitalisasi untuk rumah sakit di Indonesia. Jika kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi saya di nomor 0819 2959 9888 atau bisa mengunjungi website Nuha, nuha.care. Jangan lupa subscribe, komen untuk topik menarik lainnya, like dan share video ini. Terakhir, digitalisasi bukan lagi pilihan, bersama Nuha kita wujudkan. Sampai jumpa Sobat Tuhan. Sampai jumpa.